Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat kita pergunakan untuk memasukkan tabel atau untuk membuat tabel. Kita ke bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Afika Gemoy. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cara memasukkan tabel atau membuat tabel di Microsoft Word. Untuk yang pertama kita bisa buka dulu Microsoft Word. Kita pilih blank dokumen atau dokumen yang masih kosong. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat kita pergunakan untuk memasukkan tabel atau untuk membuat tabel. Kita ke bagian menu di insert. Di sini ada tabel. Bisa kita menggunakan cara yang pertama, ini jumlah kolom, ke bawah jumlah baris. Namun di sini terbatas, hanya ada 10 kolom dan 10 baris. Kita coba dulu menggunakan 10 kolom dan 2 baris. Bisa kita isi, kita sesuaikan dengan, biasanya di pertama kita masukkan nomor, yang kolom kedua misalnya nama, dan seterusnya. Ini bisa kita isikan. Kalau menggunakan cara yang pertama itu hanya bisa membuat 10 kolom. Nah, untuk mensiasati, misal kita hanya menambahkan satu kolom ataupun satu baris, kalau menggunakan kontrol itu untuk menambahkan baris, bisa menggunakan enter. Kita letakkan kursor di ujung tabel, kita tekan enter, maka akan bertambah baris sesuai yang di atas sana. Cara yang kedua untuk menambahkan baris menggunakan tombol shift di keyboard, bukan shift ya, tab di keyboard. Kita tekan di ujung, kita tekan lama. Nah, ini bisa bertambah. Nah, itu untuk cara menambahkan kolom. Nah, jika kita ingin membuat kolom, kita sudah tahu ingin berapa kolom, berapa baris, dapat menggunakan cara yang kedua, kita insert tabel. Nah, di sini ada jumlah kolom, bisa kita ketikkan. Misal kita ingin membuat 13 kolom, maka kita isikan di tombol yang bukan di tombol ya, di dialog box yang di atas itu 13. Dan untuk jumlah row atau baris kita bisa 2. Nah, untuk fix kolom, ini kolomnya tetap, artinya kolomnya tetap tidak dapat mengikuti isi. Kalau kita auto fit to contents, ini kolom yang akan kita buat akan mengikuti konten yang kita ketikkan. Misal kita 13, di sini kita ketikkan kalimat ketikkan kalimat panjang, maka kolom akan menyesuaikan dari jumlah yang kita ketikkan. Sama hal dengan tadi, ini cara membuat tabel. Dan cara yang ketiga itu kita dapat menggunakan Excel. Ini mungkin di part 2 atau di video lain akan saya demokan cara membuat tabel menggunakan Excel. Nah, kita desain, masa kita bikin tabel yang seperti ini. Jadi kita desain misal di sini jabatan, lainnya. Misal kita bikin warna, bisa kita warnai. Kita klik di ujung ini di seberang. Nah, ini sudah diblok secara otomatis. Kita ke bagian tabel desain. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita ingin mewarnai tabel, ini untuk mewarnai. Nah, ini
bisa kita gunakan, sesuaikan keperluan. Dan misal kita ingin membuat garis miring, misalnya garis vertikal, bisa menggunakan insert, kita menggunakan draw table, bisa kita garis, gunakan draw table. Saya ulangi, draw table, kita ambil yang bentuk pensil, garis yang disesuaikan dengan keperluan masing-masing, kita kembalikan. Nah, untuk membuat ini sejajar, bisa kita menggunakan, ini kita ingin buat di tengah, ini kita pilih, ini posisi huruf, posisi isi tabel kita, ini sudah berada di tengah. Nah, ini kan sudah berada di tengah, walau kita geser dia tetap, karena ada blok, dia selalu berada di tengah. Kita dapat juga memindahkan tabel ini, kita seret, dapat memindahkan untuk membuat judul, misal latihan kita latihan membuat tabel supaya lebih elegan ya. Dan untuk misalnya kita ada menggabungkan tabel, ini kita bisa kita merger, bisa kita kosongkan, kita blok sejumlah yang ingin kita kosongkan atau kita gabung, kita ke bagian ini, kita blok, klik kanan, kita ke bagian tab market cell, kita gabung. Ini sudah tergabung. Nah, misal juga kita salah, kita dapat menggunakan insert draw table, bisa kita gambar sesuai yang kita inginkan. Ke bagian penulisan, kita dapat mendesain tulisan, bentuk tulisan bisa kita ubah. Nah, di sini ada garis pada tulisan, ini double, ini pangkat, untuk membuat pangkat. Ini untuk yang kecil di bawah, misal seperti ini, akan project dulu, bisa kita duanya kita buat ke atas, kita tekan Ctrl D, kita pilih duanya akan mengecil ke atas. Nah, ini seperti pangkat, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Ini untuk membuat total, biasanya di nota-nota ada total, untuk mewarnai, untuk membuat garis sesuai yang ada di pilihan. Ini demikian yang bisa saya
sampaikan untuk mengenai membuat tabel untuk desain nanti dikreativitaskan oleh Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.